Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Apa dan bagaimana beban kerja tersebut? Mari kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang beban kerja guru, ada beberapa tugas dan fungsi dari guru, yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Hal ini meliputi mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, pembimbingan program kebutuhan khusus dan pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini merupakan pelaksanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau rencana pelaksanaan layanan atau rencana pelaksanaan bimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tugas berikutnya yaitu membimbing dan melatih peserta didik yang dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Kemudian semua ini dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal. Apa kegiatan pokok yang merupakan beban kerja guru yang harus dilakukan di sekolah? Bapak Ibu sekalian, jadi guru harus berada di sekolah paling sedikit 37,5 jam kerja dalam satu minggu untuk melaksanakan tugas pokok guru. Maksud dari melaksanakan pembelajaran dalam hal ini yaitu bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan tatap muka di kelas yang jumlah jamnya sesuai dengan struktur kurikulum. Berapa jumlah jam tatap muka yang menjadi beban kerja guru ketika melaksanakan pembelajaran? Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu, yang merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam satu minggu. Guru yang mendapat tugas tambahan atau tugas tambahan lainnya harus memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Jadi maksudnya bahwa pemenuhan beban kerja guru dengan tugas tambahan sebagai berikut: 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan wakil kepala satuan pendidikan atau ketua program keahlian satuan pendidikan atau kepala perpustakaan satuan pendidikan atau kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi dalam satuan pendidikan. Kemudian 6 jam tatap muka untuk pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Sedangkan bagi guru dengan tugas tambahan lainnya paling banyak 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan lain. Apakah yang dimaksud guru dengan mendapatkan tugas tambahan? Guru yang mendapat tugas tambahan adalah guru yang selain mengajar juga mendapatkan tugas-tugas sebagai berikut. Misalnya, sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, serta tugas tambahan selain yang di atas terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan tugas tambahan selain yang terkait dengan satuan pendidikan? Yang dimaksud dalam hal ini adalah tugas tambahan lain yang dimaksud antara lain sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja guru,
pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, wali kelas, pengurus organisasi profesi, guru piket, koordinator bursa kerja khusus, ketua lembaga sertifikasi profesi 1, dan tutor pada pendidikan dasar serta menengah. Kemudian, apakah beban kepala sekolah sama dengan guru? Jawabannya tidak. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru, serta tenaga kependidikan. Apakah kepala sekolah tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya, namun dalam keadaan tertentu, apabila terdapat guru yang berhalangan untuk mengisi kekosongan guru, maka kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kemudian apakah beban kerja pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah? Beban kerja pengawas sekolah merupakan kesatuan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah ekuivalen dengan paling sedikit 24 jam pembelajaran tatap muka dalam 1 minggu. Berikutnya, apakah kepala sekolah dan pengawas sekolah juga harus melaksanakan beban kerjanya paling sedikit 37,5 jam dalam 1 minggu? Ya, kepala sekolah dan pengawas harus melaksanakan beban kerjanya masing-masing paling sedikit 37,5 jam dalam 1 minggu. Demikianlah Bapak Ibu tentang uraian beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-subscribe dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.